Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy. Di sini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama ada IP address dan subnetting. Yang kedua ada IP public dan IP privat. Dan yang ketiga ada konsep switch dan router. Dan yang keempat ada praktik switch. Yang kelima ada praktek router. Oke, kita lanjut ke yang pertama, yaitu ada IP address. IP address itu ada dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 berjumlah 32 bit dan memiliki 4 oktet. Contohnya, di sini terdiri dari angka bukan huruf dan mulai dari 0 sampai 255. IP versi 6 memiliki kemampuan untuk memberikan angka alamat yang jumlahnya tidak terbatas, karena IP versi 6 ini memiliki 128 bit, yaitu versi yang lebih bagus dari IP versi 4. Penulisan IP address yang benar yaitu menggunakan slash, yang berarti total IP yang bisa dipakai. Contoh 192.168.18.1/24. Berikut ada subnetting. Subnetting berupa total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Berikut ada rumusnya. Contoh 192.168.18.1/24. Dan total IP-nya itu 32 dikurangi prefix. Nah, 32 dikurang 24 sama dengan 8. Nah, lalu untuk 2 pangkat 8. 2 di situ yaitu angka mutlak yang tidak bisa diganti karena itu adalah rumusnya. Lalu pangkat 8 yang hasilnya 256. 0 berarti yang kita dapatkan itu 0 sampai 256. Itu adalah total IP yang bisa kita pakai. Untuk subnet masknya itu 256 dikurang 256 sama dengan 0. Bisa ditulis 255.255.255.0. Nah, untuk IP networknya kita dapat 0 karena hasil dari total IP yang dari 0 sampai 256 kita ambil dari yang terkecil yaitu 0. Lalu di sini ada IP broadcast yaitu 255. Untuk IP broadcast kenapa enggak 256? Karena total IP atau yang lainnya gitu. Karena IP versi 4 ini mempunyai oktet yaitu 0 sampai 255. Jadi kita bisa ambilnya yang 255, tidak bisa lebih dari 255. Selanjutnya yaitu IP range. IP range itu adalah IP network yang ditambah 1. Lalu IP broadcast yaitu 255 dikurang 1. Lalu hasilnya 254. Oke, selanjutnya kita ke IP private dan IP public. IP private ialah IP yang hanya bisa diakses oleh satu device saja. Contohnya IP 192.168.18.1. Sedangkan untuk IP yang bisa kita akses dan dipakai di mana saja, contohnya yaitu IP dari Google, yaitu 8.8.8.8. Nah, selanjutnya kita ke konsep switch dan router. Switch adalah alat yang menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya di sini ada switch, lalu ada laptop A, B, C, D. Untuk laptop A di sini kita menggunakan 192.168.40.1. Lalu komputer laptop B 192.168.40.2. Lalu selanjutnya 3 dan 4. Nah, di sini kan kita bisa dihubungkan menggunakan switch karena dalam satu subnet yang sama, yaitu 40. Selanjutnya kita ke konsep router. Router menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Contohnya di sini kita ada router. Lalu kita ambil PCB dan PCE. Nah, PCB itu ber-IP 10.10.10.40/24. Lalu PCE 10.10.10. Contoh 50/24.
Nah, untuk bisa terhubung kita memerlukan router, karena blok subnetnya itu udah berbeda, yaitu 40 sama 50. Jadi kita harus memakai router. Kita langsung saja ke praktek Cisco-nya. Kita siapkan 2 buah PC, lalu kita siapkan juga satu switch. Kita hubungkan kedua PC tersebut ke switch. Lalu kita masukkan IP di PC 0. Dengan IP 10.10.10.10. Nah, untuk subnet max-nya kita isi 255.255.255.224 X. Lalu kita masukkan lagi IP di PC 1, yaitu 10.10.10.11. Subnet max-nya kita samain, yaitu 255.255.255.224. Lalu kita keluar. Nah, di sini kita cek menggunakan amplop. Kita kirim dari PC 0 sampai PC 1, lalu dari PC 1 ke PC 0. Nah, di sini sukses ya teman-teman. Lalu kita cek di CLI command from, yaitu ping 10.10.10.11. Nah, sudah TTL. Lalu kita ping lagi di PC satunya lagi, yaitu ping 10.10.10.10. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman, berarti itu sudah terhubung. Lalu selanjutnya kita praktek menggunakan router. Sebelumnya kita siapkan dulu ya 3 buah VC, lalu 1 buah switch. Di sini kita menambahkannya dengan blok subnet yang berbeda ya teman-teman, karena ini menggunakan router. Seperti biasa kita sambungkan juga kabel-kabelnya, kabel PC ke switch. Lalu kita tambahkan IP di PC nya, yaitu 10.10.10.40. Lalu untuk subnet max-nya di sini 255.255.255.224. Exit. Lalu kita masuk lagi ke PC yang lainnya, yaitu 10.10.10.41. Subnet max-nya sama seperti yang tadi, yaitu 255.255.254. Kita lanjut ke PC yang selanjutnya. Kita masukkan IP juga, yaitu 10.10.10.42. Untuk subnet max-nya tetap sama, yaitu 255.255.254. Kita close. Kita coba ping, yaitu memakai pesan dulu ya teman-teman. Kita kasih pesan ke PC 1, lalu ke PC 2, lalu ke PC ketiga. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kita coba saja dari PC 3 ke PC 2 ke PC, dari 2 ke 4, pokoknya kita coba semuanya. Lalu kita coba ping 10.10.10.42. Di sini udah TTL ya teman-teman. Lalu kita ping lagi di PC selanjutnya, yaitu ping 10.10.10.40. Nah, di sini sudah TTL, sudah terhubung. Lalu kita lanjut ke menambahkan 1 buah router ya untuk kedua
kita anggap saja gedung 1 dan gedung 2 atau ruangan 1 dan ruangan 2. Kita hubungkan ke router tersebut switch dari masing-masing, lalu kita kasih router tersebut kasih IP ya 10.10.10.1. Untuk subnet masknya kita tetap samain yaitu 255.255.255.224. Nah, itu untuk yang gedung 1 atau ruangan 1 ya. Sekarang kita kasih untuk gedung 2 atau ruangan 2 yaitu 10.10.10. Di sini saya menggunakan 33. Untuk subnet masknya kita samain yaitu 255.255.224. Nah, sekarang kita close. Jangan lupa untuk port statusnya kita on dulu ya kalau misalnya belum. Selanjutnya setiap PC dikasih IP default gateway. Isinya itu ke IP yang router masing-masing setiap fast ethernet. Untuk gedung 1 dan gedung 2 itu beda. Untuk gedung 1 kita 10.10.10.1. Nah, untuk gedung 2 kita 10.10.10.33. Nah, jadi di setiap PC yang berada di dua gedung itu harus memasukkan IP yang sesuai dengan fast ethernetnya. Jadi jangan memasukin yang beda gitu, kayak gedung 1 masukin yang gedung 2 dan gedung 2 masukin gedung 1, itu gak boleh ya, tidak bisa. Sekarang kita masukin dulu aja setiap PC nya ya guys ya. Kita amplopin setiap PC ya masing-masing, 0 ke 2, 0 ke 3, 0 ke 4, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, sebaliknya 4 ke 0, 3 ke 0 dan seterusnya. Di sini ada yang violet. Nah, itu untuk pertama kalinya itu pasti violet dulu teman-teman. Lalu kita coba tes lagi, nanti bakal sukses. Kalau misalnya emang berhasil, itu udah pasti sukses ya kedua kalinya. Untuk yang pertama itu pasti violet dulu teman-teman ya. Kita lihat, kita scroll ya, itu yang violetnya kita scroll. Nah, di sini successful ya teman-teman. Itu artinya sudah terhubung ya. Lalu selanjutnya kita ping dari setiap PC untuk mengeping ke PC yang dari gedung 2 atau dari gedung 2 ke gedung 1. Kita masukin saja IP-nya ya, contohnya seperti berikut. Nah, di sini sudah TTL ya. Itu artinya sudah berhasil teman-teman, walaupun berbeda gedung atau ruangan, tapi jika kita memakai router itu bisa ya guys, karena itu fungsi dari router ya guys. Itu tandanya kita sudah berhasil. Segitu saja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.